Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdal hamidin. Wa nashkuruhu syukras syakirin. Wa nazkuruhu zikraz zakirin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil mursalin. Wa imamil muttaqin. Habibinal Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhawati fillah, saudara-saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada, para pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah yang memberikan kesempatan kita pada jumpa kali ini. Dalam ridhonya, penuh rahmat dan karunia-Nya. Dan semoga ibadah saum kita pada hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ibadah lain yang menyertainya. Semoga pun diterima dan diberikan kesempurnaan atas kekurangan yang terdapat dalam diri kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Salawat dan salam rindu untuk baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah untuk kita semua, wabil khusus umat-umat Rasulullah yang dicintainya, antara lain yang memperbanyak membacakan salawat kepadanya di samping melaksanakan perintah-perintah dan menghindari larangan-larangannya, insya Allah. Pemirsa rahimakumullah, ada beberapa ayat yang berbicara atau menjelaskan kepada kita tentang takwa. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di surah Ali Imran ayat 102, ayat yang sungguh masyhur, yang terjemahnya adalah, wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini atau mati kecuali dalam keadaan muslim atau beriman kepada Allah. Ayat yang lain menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, yang terjemahnya, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan senantiasalah mengucapkan kata-kata yang benar. Takwa yang seperti itu akan dapat memperbaiki amalmu dan menghapuskan dosamu, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang sebenar-benarnya. Sementara ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, di surah At-Taubah ayat 119, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan jadilah kalian semuanya termasuk orang-orang yang benar dalam ucapan, benar dalam tindakan dan perkataan, dan seterusnya. Dan yang keempat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Terjemahnya, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia kerjakan untuk bahan introspeksinya, muhasabahnya di hari yang berikutnya. Dan takwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha memberitahukan apa yang kamu lakukan semasa hidup di dunia. Ayat yang kelima, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah.
sungguh nanti tiba saatnya yaumul qiyamah, tiba goncangan yang cukup dahsyat yang pertanda berakhirnya kehidupan dunia ini secara menyeluruh. Ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang takwa. Intinya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Bagaimana memaknai takwa dalam kehidupan kita. Dan dalam konteks ini, beberapa menyampaikan pandangannya tentang takwa. Kali ini saya menyampaikan pandangan atau pemahaman dan pengajaran yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang memaknai takwa dalam kehidupan. Sebenarnya takwa itu adalah satu kata, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Dia larang. Itu inti takwa. Tapi dalam penjabarannya, masing-masing punya konsep yang berbeda namun sampai pada tujuan yang sama. Nah, Imam Ali menyatakan bahwa takwa itu dapat dilihat dari 4 hal. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Yang ketiga, war-ridha bil qalil. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Al-khawfu minal jalil artinya menanamkan rasa takut kepada Allah yang maha mulia dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Yang kedua, war-ridha wal amalu bit tanzil, mengamalkan ayat Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah dan untuk kita semuanya. Yang ketiga, war-ridha bil qalil, dan meridai, ikhlas dengan pemberian Allah. Walaupun dalam kenyataan kadang pemberian tersebut nilainya adalah sedikit dalam pandangan manusia. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menuju perjalanan yang abadi, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meninggalkan dunia ini nanti, pada akhirnya semua akan menuju ke satu titik namanya yaumul mahsyar untuk mempertanggungjawabkan dan menerima balasan pahala yang telah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya yang melakukan perbuatan baik di dunia dan memberikan keadilan kepada hamba-hambanya yang melanggar perintah Allah semasa hidup di dunia. Untuk 4 poin yang dimaksudkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu ini akan kita pertegas nanti penjelasannya setelah kita melanjutkan nanti pada poin yang berikutnya, yaitu dalam program Ramadan Karim. Maka pemirsa yang saya muliakan, tetaplah bersama program Ramadan Karim. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikut ini. Terima kasih. Baik, pemirsa yang budiman, poin pertama, al-khawfu minal jalil, atau dengan kalimat yang lain, al-khawfu minallah. Menanamkan dalam hati dan jiwa seorang muslim rasa takut kepada Allah yang maha mulia. Allah menamakan dirinya dengan salah satu asma'ul husna, yaitu al-jalil, yang artinya adalah mulia. Kita sebagai hambanya diminta menanamkan rasa takut kepada Allah. Takut dalam artian tidak berani melanggar perintah Allah. Tidak berani melawan kepada apa yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulnya. Maka takut kepada Allah maknanya adalah mendekat kepada Allah dengan amal ibadah kita. Beda takut kita dengan hal yang lain, kita menjauh.
Tapi takut kepada Allah, kita dekat kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Banyak perintah Allah dalam kehidupan kita. Perintah-perintah yang ditetapkan itu mulai dari melaksanakan sholat, ibadah puasa, membayarkan zakat, berbakti kepada orang tua, menjaga hubungan baik dengan sesama, menyantuni fuqara, du'afa, dan kaum masakin, menjaga kelestarian alam, melaksanakan perbuatan baik kepada seluruh makhluk Allah. Itu semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita taati. Takut kepada Allah maknanya jangan sampai dalam kehidupan ini kita punya kesempatan melakukan perbuatan maksiat. Apa yang terjadi para pemirsa jika seseorang dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat umurnya berakhir? Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka takwa itu adalah terus menanamkan dalam hatinya perasaan muraqabatullah. Muraqabah maknanya selalu diawasi oleh Allah. Dan memang demikian. Allah lewat para malaikatnya memberikan pengawasan kepada kita sebagai hambanya setiap saat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sungguh kepadamu Allah turunkan dan berikan malaikat penjaga yang mencatat, memperhatikan semua perbuatan dan tingkah laku hamba-hambanya. Akankah kita ingin atau mau bahwa malaikat tersebut melaporkan kepada Allah akan perbuatan-perbuatan buruk kita? Tentu tidak. Yang kita inginkan adalah dilaporkan kepada Allah perbuatan-perbuatan baik kita, sehingga berbahagialah kita nanti ketika menerima catatan perbuatan baik itu. Takut kepada Allah maknanya juga adalah memelihara dan menjaga semua perintahnya. Meningkatkan kualitas ibadah. Bahwa dalam rangka melaksanakan perintah Allah tidak cukup hanya sekedar gugur kewajiban. Tapi bagaimana bisa meningkatkan kualitasnya? Sering kita mengambil contoh adalah perbuatan sholat. Sholat tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tetapi juga ada kualitas yang dapat kita berikan. Contoh konkretnya adalah ketika kita berupaya menjaga ibadah sholat berjamaah kita. Itu kita sudah sampai pada satu tingkatan di mana ada keinginan menjaga kualitas sholat kita, bahkan meningkatkannya. Tidak cukup kita puas dengan melakukannya sendiri, kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi memperhatikan dan mempertahankan serta mengutamakan berjamaah itu, walaupun dalam jumlah yang minimal 2 orang, satu menjadi imam, satu menjadi makmum, itu termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dalam rangka mewujudkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Allah maknanya adalah berikhtiar, berupaya menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membuat kita terjerumus dalam perbuatan buruk. Haruslah kita mengetahui dan mengidentifikasi, jangan sampai terjerumus pada perbuatan buruk dan hal-hal yang dapat menyebabkannya. Artinya, jangan dekati satu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dapat membawa seseorang untuk berbuat maksiat kepada Allah. Maka ayatnya wala taqrabuz zina. Larangannya adalah jangan berbuat zina. Tapi ayatnya wala taqrabu, jangan dekati perbuatan yang dapat menyampaikan kalian kepada perbuatan zina. Jadi semua
sarana dan prasarana yang dapat menyebabkan seseorang melakukan sebuah perbuatan maksiat, itu pun kita hindari. Itu termasuk pengertian al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yakinlah para pemirsa bahwa orang yang takut kepada Allah dan dia meningkatkan ibadahnya, orang yang takut kepada Allah dan menjauhkan larangan Allah, ini termasuk orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab kalau tidak dengan demikian, ketika seseorang mengatakan takut kepada Allah, tetapi dalam kehidupan kesehariannya, perilakunya tidak melambangkan sikap patuh kepada Allah, itu bukan pengertian khauf yang sebenarnya. Rasa takutnya baru sekedar pada ucapan, belum sampai pada perbuatan, dan belum sampai pada keyakinan hatinya bahwa dimanapun kita berada, di sana Allah tetap mengawasi. Maka apa yang disampaikan oleh Khalifah Ali ini, al-khawfu minal jalil, pantas kita renungkan bersama, karena memotivasi kita untuk senantiasa berada pada rel yang lurus dalam ibadah kepada Allah, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya dalam kehidupan kita. Kalau tidak demikian, maka perbuatan takwa seorang hamba hanyalah perbuatan takwa yang semu, tanpa makna yang sebenarnya. Tanamkan takut kepada Allah ketika datang panggilan perintah untuk beribadah kepadanya, segera kita melakukan itu. Tanamkan takut kepada Allah ketika ada kesempatan untuk melakukan perbuatan yang buruk, kita berani berkata tidak untuk melakukannya. Dan hindari sebab-sebab yang dapat membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut, walaupun tantangannya sungguh sangat besar. Oleh karenanya berharap kepada Allah agar kita menjadi orang bertakwa, mohonkan kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan perintahnya, dan Allah berikan kita semua kekuatan dalam rangka mewujudkan takwa itu, dan mohonkan kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan dan pemahaman untuk meninggalkan larangannya, dan pemahaman pula untuk meninggalkan semua sebab-sebab yang dapat membawa seseorang kepada mengerjakan perbuatan larangan itu. Dan yang kedua adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan perintah-perintah Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, dan akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut. Pemirsa yang berbahagia, poin yang kedua adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, dan juga diturunkan untuk kita semua. Mengamalkan Al-Quran jangan terkesan dalam pikiran kita sesuatu yang berat. Bahwa sampai hari ini sebenarnya kita sudah mengamalkan perintah-perintah Al-Quran itu. Bukankah kita telah bersyahadat kepada Allah? Kita sudah bersyahadat. Bukankah kita telah mendirikan sholat yang 5 waktu? Sudah kita laksanakan. Bukankah kita telah melaksanakan atau sedang dalam melaksanakan ibadah puasa? Sudah kita kerjakan. Bukankah kita termasuk orang yang rutin membaca Al-Quran? Pun sudah kita lakukan. Bersedekah? Sudah. Berhaji umrah bagi yang mampu? Sudah. Menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama? Sudah. Berbuat baik dengan para jiran dan tetangga juga sudah. Menjalinkan hubungan persaudaraan dengan kaum kerabat? Sudah. Berbuat baik kepada lingkungan juga sudah.
Sepertinya perintah-perintah Al-Quran ini ya sudah kita amalkan secara langsung. Cuma yang perlu kita tingkatkan adalah pemahaman tentang ayat-ayat ini. Ketika kita membacanya, tahulah kita, oh ternyata ini ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Sholatnya sudah kita kerjakan, begitu kita baca, berjumpa kita ayatnya, ini tentang sholat. Ini tentang puasa, ini tentang zakat, ini tentang haji, dan seterusnya. Jadi perlu kita kembali menguasai, kembali memahami Al-Quran itu sendiri dalam rangka memantapkan keyakinan kita. Ketika kita beribadah dan punya dasar yang kuat, ketika kita melakukan satu perintah punya alasan yang kuat, akan semakin yakin kita akan ibadah tersebut. Samalah sepertinya ketika kita mengatakan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Sungguh sejak zaman Rasulullah SAW sampai pada hari ini, Al-Quran itu sampai ke tangan kita. Sampai dapat kita membacanya atas usaha yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Para ulama-ulama kita, mereka telah berupaya menyampaikan ayat-ayat itu kepada kita. Maka sampai hari ini, mari sama-sama kita kembali galakkan semangat untuk memasyarakatkan Quran dalam kehidupan kita. Pertama adalah dengan menanamkan kecintaan sering membacanya. Yang kedua, memahami makna-maknanya. Bacalah terjemahnya sampai selesai. Dapatkan sesuatu yang berbeda ketika kita membaca terjemah Quran dalam bahasa Indonesia, bahasa yang kita pahami. Karena tidak semua orang punya kemampuan ketika membaca satu ayat dia paham maknanya. Tapi bagi yang tidak sampai ke sana kemampuannya, bacalah terjemahnya sampai selesai dan akan mendapatkan sesuatu yang sungguh dahsyat dalam ajaran Al-Quran itu sendiri. Poin yang ketiga adalah waridha bil qalil. Takwa itu adalah membentuk kepribadian ikhlas. Menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun secara zahir, material, finansial, secara kasat mata itu sedikit. Tapi yakinlah, jangan dilihat kepada sedikitnya pemberian itu. Tetapi lihatlah siapa yang memberikan. Yaitu Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kaya. Ridha bil qalil maknanya ketika seseorang berikhtiar untuk mendapatkan nafkahnya, untuk menjemput rezekinya. Ikhtiar sudah maksimal, tapi hasilnya belum maksimal. Di situ perlu ditanamkan ridha. Ikhlas menerima pemberian Allah. Ketika rasa ikhlas itu sudah kita peroleh, maka yang sedikit tadi akan berubah menjadi berkah. Dan berkah itu adalah bermanfaat untuk kehidupan. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan ini poin yang terakhir dari penjabaran Sayyidina Ali tentang makna takwa. Isti'dad liyaumir rahil adalah mengadakan dan membuat persiapan yang sebanyak-banyaknya untuk menyambut datangnya satu hari perjalanan yang panjang. Yaumur Rahil maknanya adalah hari di mana kita telah diwafatkan. Ketika kita berbangkit, Yaumul Hasyar, Yaumul Ba'as, itu namanya Yaumur Rahil. Hari yang panjang di mana kita menuju satu titik namanya mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Sebelum hari itu tiba, kita diminta untuk mengadakan persiapan yang sebanyak-banyaknya. Seperti orang musafir yang akan mengadakan perjalanan jauh, maka persiapan yang dilakukan adalah persiapan yang sematang-matangnya
membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan panjang ini tidak satu pun ada yang bisa menolong kita. Perjalanan panjang ini tidak satu pun ada yang bisa membantu kita. Sekalipun di dunia kita akrab dengan banyak orang. Sekalipun di dunia kita dimuliakan oleh banyak golongan. Tapi saatnya kita akan sendiri menghadapi hidup ini. Saatnya kita dengan diri kita. Maka marilah maknakan takwa dalam kehidupan ini. Semoga persiapan kita menuju Allah Subhanahu wa taala lewat Ramadan ini menjadikan bekal yang paling berharga. Di penghujung pertemuan, saya mengajak kita semuanya untuk menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkah kehidupan kita dan mulia pula lah keadaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ihfazna fa innaka khairul hafizin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa wafiqna ilal haq wa ila tariqim mustaqim. Ya Allah, jagalah kami dengan sebaik-baik penjagaan, ampuni kami dengan sebaik-baik ampunan, dan berilah kami keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terimalah amal ibadah kami, wabil khusus puasa kami tahun ini. Semoga kami termasuk orang yang shaimin dan qaimin, puasa pada siang harinya, dan menegakkan ibadah-ibadah pada malam harinya, sehingga hari yang kami lewati senantiasa dalam keadaan baik, dalam ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.